Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai pemasangan gambut kembali dengan sumur bor sederhana. Pelatihan ini dikhususkan bagi tenaga lapangan dalam rangka pembangunan infrastruktur pemasangan gambut. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Aris Febrian, asal saya dari Kalimantan Samarinda, Kalimantan Timur. Pendidikan saya adalah S1 Teknik Pengairan dan jabatan saya saat ini adalah staf kelompok kerja teknik restorasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, di mana hal ini memberikan pemahaman maupun penyegaran kepada peserta terkait pengertian dan fungsi sumur bor serta tahapan pelaksanaan konstruksinya. Kemudian manfaat pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta mengetahui esensi dan pentingnya dibangun sumur bor sederhana. Kemudian peserta dapat paham bagaimana pelaksanaan konstruksi sumur bor secara sistematis, dan kemudian peserta mampu melakukan pengawasan kepada pelaksanaan pembangunan sumur bor sederhana. Pengertian dari sumur bor sendiri adalah ini merupakan sarana untuk melakukan pembasahan di mana bentuknya adalah bentuk pipa sambungan serial yang dipasang dari tanah melalui tanah dan dialirkan ke atas, di mana pipa ini harus menyambung, harus kena pada aquifer. Tujuan sumur bor dibangun ini adalah untuk mengatasi kelangkaan sumber air permukaan yang umumnya terjadi di musim kemarau. Kriteria lokasi target konstruksi sumur bor sederhana ini ada pada lokasi prioritas restorasi gambut (BRGM). Kemudian di wilayah terdapat potensi kelangkaan sumber air permukaan, kemudian wilayah kekeringan, kemudian wilayah yang memiliki keterbatasan akses, serta yang wilayah yang memang terdapat sumber air tanah maupun aquifer. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan tahapan konstruksinya. Ada 3 ya. Yang pertama prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Di sini juga saya ingin menjelaskan mengenai skema pembuatan sumur bor, di mana di situ ada siklus air yang harus diputar untuk supaya si mata bor ini menembak ke tanah. Kemudian siklus air ini berputar di kolam lumpur. Airnya dipompa, terus dia dialirkan lagi ke kolam lumpur. Kemudian seperti itu aja siklusnya sampai dia mencapai kedalaman aquifer yang diinginkan. Kemudian ini ada layout sebaran sumur bor, di mana layout ini sesuai dengan peraturan kepala badan kami, di mana sumur bor itu harus berjarak 200 meter antar sumur bor. Kenapa demikian? Karena sumur bor itu memiliki sarana prasarana berupa selang pemadam. Selang pemadam itu jaraknya panjangnya 100 meter. Ketika dia dipertemukan antar sumur, tercapailah ini jarak interval 200 dan mampu mengelilingi sekitarnya. Nah, berikut adalah gambar desain sumur bor secara gambar 3D ya. Di sini ada perbedaan. Dua gambar ini merupakan sumur bor yang tanpa casing. Jadi casing yang dimaksud adalah penutup selubung si pipa itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada yang pakai galvanis. Galvanis itu besi pipa. Jadi besi pipa itu di permukaan bawah tanah itu ada sekitar 1 meter. Kemudian di atasnya 1 meter lagi, dan di situ juga ada bentuk dudukan sumur bornya. Kenapa kami menggunakan galvanis? Karena memang galvanis ini secara efektif mampu mencegahnya dari kerusakan, namun rawan terhadap adanya korosi dan susah untuk di-maintain lah intinya. Jadi secara klasik teman-teman kelompok dan pelaksana pasti lebih memilih yang pakai pipa PVC. Kenapa? Karena memang pipa PVC ini walaupun dia cepat rusak, tapi dia akan cepat lagi diperbaiki dan maintenance-nya akan lebih murah lah dibanding menggunakan galvanis. Nah, yang gambar berikut ini adalah gambar yang menggunakan casing. Mungkin bisa lihat perbedaannya di gambar ini ya, dia ada selubung gitu. Jadi pipa yang digunakan itu adalah pipa 1,5 inch di sisi dalam, kemudian di sisi luar itu adalah pipa 4 inch. Nah, ini merupakan gambar desain ya, gambar desain sumur bornya secara teknikal. Jadi di sini juga ada disebutkan mengenai notasi kedalaman, kemudian ada panjang si pipa permukaan,
ada tebal beton, ada kemudian material-material yang harus disebutkan. Ini harus sesuai dengan apa yang akan dibangun. Biasanya itu akan tertuang di kontrak kerja antara BRGM atau mungkin pelaksana atau penyedia anggaran lainnya kepada pelaksana. Nah, ini yang sebelumnya tadi adalah gambar yang dengan casing, yang ini adalah yang sebelumnya tadi adalah yang tanpa casing, yang saat ini adalah yang menggunakan casing. Bisa terlihat sendiri perbedaannya ya, ada pipa 1,5 inch dan pipa PVC AW 3 inch di sisi luarnya. Tapi sama-sama akan ditanam di dalam tanah. Ini juga serupa, tapi ini bentuknya galvanis. Yang saya jelaskan tadi, bentuknya sama, dimensinya sama, hanya saja bahannya yang berbeda di permukaan dan 1 meter di bawah tanah. Nah, perbedaan konstruksinya bisa dilihat seperti berikut ya. Jadi pipa casing dan non casing ada perbedaannya sendiri. Pakai pipa PVC AW 3 inch, saringannya 1,5 inch, pipa hisapnya 1,5 inch kalau yang non casing. Sedangkan pipa hisap, jadi yang non casing ini selain dia menjadi saringan, dia akan menjadi pipa hisap itu sendiri, makanya jadi akan cepat tersumbat sebenarnya. Kemudian secara konstruksi, ketika dia casing non casing pun akan sama saja ya. Yang akan berbeda adalah nanti ketika dia penerapan PVC AW, menggunakan PVC AW saja atau galvanis. Nah, berikut adalah material yang digunakan, yang nanti bisa lihat di bahan ajar saja. Di situ ada, atau mungkin bisa setelah ini melihat PPT-nya. Yang penting adalah pipa yang jelas ya, pipa, kemudian sambungan elbow, ada juga pipa ini ya, pipa bor, kemudian ini ragum ini yang buat memutar ini loh, memutar mata bor ini. Ragum ini yang sebenarnya penting, kalau ini rusak kita bingung mau ngebornya, cara ngebornya seperti apa nanti. Nah, kemudian ini alat dan bahannya. Nah, ini merupakan alat yang digunakan. Jadi sesuai ketentuan kami, 1 alat bisa untuk membangun 10 sumur bor. Nah, berikut ada proses yang mesti dilalui ya. Yang pertama, mobilisasi sesuai dengan tahapan persiapan. Yang pertama adalah mobilisasi. Mobilisasi ini dilakukan baik menggunakan jalan darat atau maupun jalur air dia, dan akan menyesuaikan kondisi lapangan. Kemudian ketika kita sudah sampai di lokasi pembangunan, kita akan membersihkan dan mengupas area sekitar supaya sekitar yang akan tempat kita kerja tidak akan terganggu oleh adanya tanaman atau batang pohon atau batang apapun yang lainnya. Kemudian di sini penyediaan air. Nah, ini penyediaan air yang saya bilang penting. Kenapa? Karena siklus air ini yang dibutuhkan air ini. Jadi ketika melakukan pengeboran sumur itu, air perlu. Mungkin ada air di sekitar, tapi belum tentu beberapa lokasi yang benar-benar tengah-tengah dan tidak ada air itu perlu bawa sumber air langsung dari lokasi awal mobilisasi. Nah, kemudian ada kolam lumpur. Nah, kolam lumpur ini harus dibangun sedemikian rupa ya, supaya dia bisa memberikan tampungan supaya siklus air ini tetap ada untuk menembak sumur. Nah, kemudian landasan pijak. Jadi kenapa landasan pijak ini perlu? Karena supaya ketika pengeboran ini menggunakan ragum, masyarakat akan tidak terbenam kakinya. Paling tidak adalah butuh papan 20 mungkin agak kencang supaya mereka bisa berpijak di situ dan sambil ngebor. Kemudian pemasangan alat ya. Jadi alat ini digunakan seperti mata bor, alat pengeboran, mesin, kemudian selang spiral ataupun karet yang buat menutupi celah udara supaya ketika memompa tidak akan masuk udara. Itu penting. Nah, kemudian proses pengeboran itu sendiri. Jadi pengeboran ini dilakukan dengan menimbang lokasinya juga, dan kemudian ya tinggal ngebor aja. Dengan yang perlu diperhatikan adalah kekentalan si lumpur, kecepatan melapor dalam melakukan penetrasi ke dalam, dan kemudian kebersihan pipa filter air spiral yang di kolam lumpur tadi. Nah, kemudian sembari kelompok lain membuat pengeboran,
di kelompok lain membuat pipa saringan seperti ini. Jadi bisa kelompok si saringan ini dibuat sekitar jarak 3 cm atau 3 jari, entah itu diagonal ataupun horizontal. Yang penting dia akan menjadi pipa saringan. Biasanya tergantung kedalaman aquifernya. Ketika kita sudah tembus aquifer di tengah, udah di puncak aquifer, kita akan perlu ngebor 1 meter atau 2 meter ke bawah lagi. Nah, di sejarak itulah pipa saringan ini dibuat. Nah, kemudian di sini juga ada perbandingan ya. Ini sepertinya tanpa maaf. Ini yang pakai casing. Jadi casing itu dibuat sayatan di luar, kemudian nanti ada pipa hisap yang masuk ke dalam. Nah, ini pipa casing tetap. Kemudian ini pipa hisapnya yang 1,5 inch tadi. Nah, ini penyambungan pipa hisapnya ya. Jadi menggunakan PVC, kemudian dilem dibentuk sedemikian rupa. Dan jangan lupa di ujung pipa PVC itu, baik yang casing maupun non casing, itu ditutup pakai doff, atau mungkin bisa dipanaskan kemudian ditutup paksa gitu. Nah, kemudian setelah itu adalah pencucian sumur. Setelah setelah pipa ditanam, nanti akan diuji pompa atau mungkin ditembak lagi supaya dia mengeluarkan rongga yang di saringan itu dilepas, kemudian dia akan naikkan lagi menggunakan pompa. Ini seperti yang serupa. Jadi pencucian ini dilakukan paling tidak 6 jam lah ya. Nah, kemudian uji pemompaan. Jadi uji pemompaan ini dilakukan untuk mengetahui debit pemompaannya, serta intinya debit sih. Jadi debit ini menentukan ketika dia akan dioperasikan. Jadi ketika emang dia debitnya baik, dia akan bisa memancarkan air sepanjang 5 meter sampai 10 meter lah paling tidak. Itu bisa dikatakan sumur yang baik. Kemudian pekerjaan terakhir adalah pemasangan elbow, pengecoran dudukan. Nah, sedikit tips juga, jangan mengecor dudukan sebelum uji pompa selesai. Mengapa? Ketika akan salah titik, jadi paling tidak kita tidak akan rugi banget ketika sudah mengecor terus uji pompa gagal, dan itu akan membuang-buang uang lagi. Nah, kemudian di sini adalah desain tiang penanda yang biasa kami gunakan. Nanti bisa diperkuat dengan cor-coran beton, tiang, pelang penanda, kemudian ditancapkan di situ, kemudian dicor. Itu bisa dipersilahkan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.